Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, kita akan masuk ke bahasan kita teman-teman sekalian. Judul ini sengaja secara khusus saya pilih ya. Sebenarnya supaya sederhana dalam judul dan mudah difahami. Ugal-ugalan sehingga atau sampai binasa. Sekarang teman-teman saya minta datangkan semua di benak Anda, di benak antum ini, perempuan laki-laki antum dan perempuan antunna, coba datangkan semua di benak Anda, semua yang sifatnya ugal-ugalan. Balapan liar, tahu nih tidak pakai helm, jalannya licin, dia tahu ini. Ini sedikit meleset, sedikit kepleset pasti mati. Bisa pecah kepalanya, bisa patah tulangnya. Apalagi ugal-ugalan misalnya. Orang kayak adu keberanian. Nih siapa yang berani loncat dari gunung ini, bukit ini, maka dia jagoan. Mulailah anak-anak ABG yang belum paham makna kehidupan, lalu loncat nunjukkan keberanian. Jatuh, pecah kepalanya, patah kakinya. Apalagi ugal-ugalan itu. Coba-coba narkotika. Itu ugal-ugalan namanya. Coba-coba, dia tahu ini sebenarnya. Satu dunia sudah bicara, narkotika itu berbahaya buat kesehatan. Berbahaya buat otak. Ya, stabilitas jiwa itu hilang dengan orang narkotika, dengan khamr. Tapi gak apa-apa, coba. Dianggap itu bukan dosa. Sebenarnya dosa dalam satu dosa besar teman-teman itu biasa ada dosa besar yang lain ya. Kita pernah bahas itu. Orang minum khamr, dosa. Orang menganggap remeh dosa khamr itu sendiri, gak apa-apa, itu dosa sendiri. Mengajak orang lain, dosa sendiri. Menunda taubat, dosa sendiri. Banyak sekali rentetan dosanya. Belum lagi, dari dosa satu itu bisa banyak rentetan dosa yang lain. Dalam kondisi mabuk, akhirnya ganggu orang lain. Akhirnya perkosa, akhirnya mencuri, akhirnya membunuh. Terlalu banyak. Syaitan itu tidak ingin kita sebagai anak Adam, apalagi yang beriman sama Allah, terjerumus dalam satu pelanggaran. Dia ingin satu pelanggaran, itu rentetannya banyak pelanggaran yang lain. Oleh karena itu jangan buka pintu dosa itu. Karena kalau dibuka, dia akan terus berentetan, banyak saudaranya. Sebagaimana amal saleh punya saudara. Itu nasihat Urwah rahimahullah, Urwah bin Zubair. Salah satu ulama tabi'in, anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau engkau melihat satu kebaikan pada seseorang, ada amal solehnya, ketahuilah amal soleh itu punya saudara-saudara yang lain. Majelis ilmu begini saudaranya itu ada. Majelis ilmu ada keterangan jiwa, terdorong untuk sholat sunnah, berzikir. Mungkin di luar juga kalau kita lihat pendapatannya, dia cari pendapatan halal, dia jaga pergaulan dan banyak rentetannya. Orang yang mau mendengarkan ayat Al-Quran, mau dengarkan hadis Nabi, mau praktekin itu saudara-saudara amal soleh banyak sekali. Mungkin sekali dengar hadir pengajian jadi taubat dari dosa-dosa. Tadi saudara kita masuk Islam dan banyak sekali rentetannya. Sebagaimana dosa juga punya saudara-saudara. Gak ada itu orang zina terus zina saja. Pasti rentetannya macam-macam. Lahir kebohongan, lahir mabuk, lahir ini, lahir itu saudara. Ya. Makanya tempat-tempat maksiat itu kan berkumpul itu. Khamr, narkotika, perzinahan. Kayak satu paket saudara. Ya. Dan tidak cukup sampai situ. Sudah selesai mabuk akhirnya setan buat dia ribut sama temannya, berantem. Bunuh-bunuhan. Ya. Sementara Nabi SAW sudah mengatakan kalau ada dua orang muslim membawa pedang, dua-duanya, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang yang membunuh, kami tahu orang yang membunuh, kami yakin dia di neraka. Wajar, dia membunuh. Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, karena yang dibunuh sebenarnya juga niat membunuh, cuma dia terlebih dahulu terbunuh. Hanya karena itu dihitung jadi dosa. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apapun yang sifatnya mengarah bisikan syaitan, kita sudah mulai ugal-ugalan, sudah mulai ngawur ini, udah berhenti. Berhentikan semuanya. Ya. Terlalu banyak dalil yang melarang masalah ini. Di antaranya kita kembali mengingatkan ayat Al-Quran yang bisa sampai membuat binasa diri kita ini. Surah An-Nisa. Ayat surah nomor 4 ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan pernah kalian binasakan atau membunuh diri kalian karena sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kata ulama tafsir, ayat ini menjelaskan apapun yang bisa membinasakan diri
Tadi sengaja balap-balapan tahu jatuh, sengaja tawuran, sengaja loncat dari tempat yang tinggi, sengaja coba-coba sesuatu yang berbahaya dalam hidupnya, maka semua masuk dalam ancaman ayat ini. Dan ini kategori dosa besar. Kategori dosa besar. Dan ini ditekankan sekali oleh banyak ulama, diantaranya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya An-Nisa ayat 29 tadi, ayat ini tegas sekali larangan seseorang untuk bunuh diri. Baik secara langsung dia tusuk badannya misalnya, ya dia potong urat nadinya, misalnya dia minum obat racun yang membunuh dia, atau tidak langsung. Tidak langsung ini gimana? Ya sebenarnya dia tahu ini 50-50 antara mati dengan tidak mati. Tapi ada kemungkinan matinya. Nah itu masuk. Bunuh diri. Dosa besar. Gak boleh. Apapun yang bisa mencelakakan diri masuk dalam ancaman ayat ini. Dan beliau mengatakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha penyayang kepadamu di akhir ayat. Itu menunjukkan bahwa ini ya betul-betul bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak ingin kita mati kecuali ajal datang, dan ini bukan sekedar hukum. Bukan hanya sekedar syariat, tapi betul-betul diikuti dengan kasih sayang Allah. Kalau Allah sayang kepada diri kita, kenapa kita nggak sayang diri kita? Apalagi orang omong kosong ini, hanya karena putus cinta, bunuh diri. Banyak cinta yang lain. Masih bisa pindah ke orang lain, tapi caranya halal. Ya. Nikah. Bukan diri satu-satunya manusia kan. Masih banyak manusia yang lain. Masih banyak orang-orang yang lain yang bisa. Al-Qurtubi mengatakan termasuk ayat ini, ya, termasuk dalam ayat ini adalah semua perbuatan yang membahayakan diri secara sadar, ya, sengaja atau tidak sengaja. Jadi orang sebenarnya tidak sengaja sini maksudnya dia tahu nih sebenarnya 50-50 tadi antara kalau dia balap ugal-ugalan tadi, ya dia balap liar bisa mati bisa tidak. Dia tahu nih resiko nih tikungan jalan ini. Dia kalau kecepatan tinggi sudah ditulis 40 saja misalnya. Atau 20 kecepatan karena tikungan tajam. Di bawahnya jurang. Tidak saya bisa. Pakai lari 100 km per jam. Tabrak jatuh. Bunuh diri ya. Nah, ini semua tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Masuk dalamnya ini hati-hati ya bunuh diri ini. Sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa mendatangkan kematian. Contoh orang makan makanan basi. Tahu ini bahaya, datang penyakitnya bisa membuat mati misalnya. Gak boleh. Sudah tahu. Obat atau makanan expire, daripada dibuang sayang. Ya. Minum obat sembarangan, dosisnya cuma sekian, sengaja dilebihkan supaya cepat sembuh. Rasanya belum tentu, dokter sudah pelajari. Kenapa harus melakukan sesuatu yang menerka-nerka yang bisa saja membuat dia celaka? Jelas sampai sini? Ya. Jadi mulai sekarang jaga. Kasihani diri kita sendiri, jaga. Daripada kita bunuh diri, daripada kita melakukan hal-hal yang bisa mengancam ke sana, maka lakukan hal yang positif. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala surah nomor 2 ayat 195 juga mengingatkan. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Yang artinya, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Para ulama sepakat mengatakan larangan ini masuk dalam segala bentuk perbuatan yang membawa pada kehancuran diri. Baik itu fisik maupun jiwa. Dua-duanya. Ya. Berarti ini menandakan semuanya masuk di dalamnya. Ya khamr, ya narkotika, ya apa saja yang bisa membuat jiwanya terancam, fisiknya juga terancam. Ya, ini tidak boleh sama sekali. Ya. Dan dalam tafsirnya, At-Tabari mengatakan kebinasaan dalam ayat ini mencakup segala tindakan yang menyebabkan kehancuran jiwa. Beliau tambahkan juga apa? Harta ataupun agama. Itu dilarang dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Bukan hanya sebatas dirinya, jiwanya. Tapi kalau dia sengaja nih, dia tahu ini judi misalnya, bisa menghilangkan hartanya dalam hitungan menit. Sengaja dia masukkan di situ. Ini juga masuk dalam membinasakan diri. Nggak boleh. Akhirnya dia stres, dia mencuri habis itu. Dia membunuh, dia ribut dan segala macam hal. Efeknya ada. Begitu juga dengan merusak agama. Dia sudah tahu ini kalau dia bergaul sama orang ini rusak agamanya. Kalau dia melakukan pelanggaran ini akan rusak agamanya. Tetap dia lakukan. Itu dosa sendiri. Jadi harus hati-hati sekali. Dan ulama fikih
pada saat membahas ayat ini, Al-Baqarah tadi, 195, mereka mengatakan, ayat ini adalah dasar larangan bunuh diri, merusak tubuh, ya, sengaja orang rusak tubuhnya, ataupun mengabaikan keselamatan diri. Ini disepakati ulama. Al-Baqarah 195 adalah termasuk dalamnya bunuh diri dengan sengaja, ya, dengan secara langsung atau tidak langsung, merusak tubuh, alasan apapun. Sengaja dia rusak badannya nggak boleh. Ini bukan punya kita, Allah pinjamkan. Makanya jenazah itu dimandikan, dipakaikan kain kafan. Pada sebentar lagi badannya hancur dimakan oleh tanah. Tapi tetap harus dikembalikan kepada Allah baik, utuh, wangi. Ya. Kemudian juga masuk dalamnya mengabaikan kesehatan atau keselamatan. Mengabaikan keselamatan diri. Ini dalam sekali makna daripada ayat-ayat ini. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala juga surah Isra, surah nomor 17 ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Al-Isra 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kata ulama tafsir, masuk dalamnya membunuh jiwa orang lain atau membunuh diri sendiri. Membunuh jiwa orang lain atau membunuh diri sendiri. Jadi Allah melarang di sini membunuh jiwa yang telah Allah larang, maksudnya bermula dari dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian. Ya, nggak usah sok jagoan, selalu mau berantem sama orang. Nggak penting. Itu ada saatnya antum tunjukin keberanian di medan perang, medan jihad. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, terkenal ulama yang sangat lembut, santun, dermawan. Pokoknya orang kalau di sebelahnya dia nyaman aja. Abdullah bin Mubarak terkenal. Subhanallah, dalam salah satu peperangan melawan bangsa Persia waktu itu di wilayah Irak. Kemudian beliau ada di belakang sekali pasukan. Dia sengaja pakai imamahnya ditutup tinggal bola matanya yang kelihatan. Tidak ada yang kenal dia, di belakang sekali pasukan. Ada satu prajurit Persia keluar, badannya kekar, tinggi besar dengan senjatanya yang lengkap. Dan terlihat cuma bola matanya juga, menantang umat Islam untuk duel. Karena melihat kekar badannya, keterampilan perangnya, gak ada umat Islam yang berani maju dulu. Lalu kemudian keluar dari belakang pasukan orang yang bertutup wajah tadi, kemudian berperang sama orang tersebut, lalu menang. Kuati si kesatria tadi. Dan kita sudah faham tentunya teman-teman sekalian dalam bab jihad, kita kalau sedang duel dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bukan kita yang membunuh mereka, tapi Allah lah yang telah membunuh mereka. Allah kekalkan dalam Al-Quran, falam taqtulum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita ramaita walakin Allah rama. Hai Muhammad dan hai muslimin, kalian tidak membunuh pada saat kalian membunuh, tapi Allah lah yang telah membunuh musuh-musuh itu, ya. Dan bukanlah kalian yang melempar pada saat kalian melempar, mungkin panah, tombak, atau kita sekarang lepasin peluru, tapi Allah lah yang melemparnya. Ya, jadi memang tugas kita hanya datang, ya, menjalankan perintah Allah, Allah nanti selebihnya mengambil alih masalah itu. Nah seperti itulah. Maka orang yang pakai tutup tadi imamah ini, Abdullah bin Mubarak, pergi ke belakang, tidak ada yang tahu. Orang semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sudah selesai. Orang pasukan muslimin sudah kembali semangatnya untuk berperang. Ada satu orang dari prajurit muslim penasaran mau tahu siapa orang ini. Dikejar sampai ke belakang. Orang ini pergi sampai ke belakang sekali jauh. Sudah agak sedikit jauh dari pasukan. Orang ini yang ikutin dia dari samping langsung tarik imamahnya. Ternyata terlihat di Abdullah bin Mubarak. Orang tidak sangka. Seorang ulama yang lembut, yang santun, tidak nampak. Memang begitu harusnya orang beriman. Bukan ugal-ugalan, nunjukin keberanian, berantem. Semua temannya diajak berantem. Supaya dia dianggap kepala geng atau apalah istilahnya gitu kan. Tidak ada manfaatnya. Kalau orang ajak berantem, tinggalin dia sama pohon, sama tembok. Biarin dia bertengkar sendiri. Tidak usah layani. Kau pengecut? Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak masalah. Daripada jadi masalah nanti kita tidak emosi manusiawi, nantinya kita berantem gitu ya. Tidak usah dilayani. Ini penting sekali. Jadi dalam Isra ayat 33... ulama mengatakan jiwa yang diharamkan di sini adalah mencakup semua manusia termasuk diri sendiri. Dan Ibnu Katsir menegaskan bunuh diri bukan pengecualian yang dibenarkan dalam syariat. Jadi jangan sampai orang pikir ayat Isra ayat 33 ini, oh jangan bunuh jiwa yang telah Allah haramkan berarti itu orang lain. Tapi kalau diri sendiri tidak masuk, kata beliau tidak. Masuk dalam ayat ini tidak ada pengecualian larangan untuk bunuh diri. Ayat ini juga ya, menjadi dasar bahwa nyawa manusia bukan milik pribadi sepenuhnya. Tapi dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalil keempat, surah Al-An'am, ya, surah nomor 6 ayat 151, agak mirip tadi ayatnya dengan sebelumnya. Ayat ini berbunyi Al-An'am 151, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Di ayat ini kata ulama tafsir, penegasan pentingnya menjaga nyawa diri sendiri ataupun orang lain, ya. Tentu di sini tidak masuk di dalamnya teman-teman sekalian kalau seseorang itu memang mau membela agama Allah, dia berperang sehingga dia mengorbankan ruhnya. Dia itu berbeda, itu memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Membela kehormatannya, membela keluarganya sehingga dia mati syahid itu beda. Tapi kalau seseorang ini ugal-ugalan, memang sengaja, iseng gitu ya, mengarah dirinya kepada hal-hal yang dia tahu bisa berbahaya bagi dia, ini semua tidak dibolehkan. Al-An'am 151 ini disebutkan bahwasanya para ulama tafsir sepakat mengatakan ini adalah termasuk wasiat yang sangat dalam dan pokok dasar dalam Islam. Dan disejajarkan antara dosa bunuh diri dengan syirik. Ya. Serta juga ya, dikatakan bahwasanya termasuk dalam dosa besar sengaja menjerumuskan diri sehingga bisa mencelakakannya. Dan ulama sepakat ada 5 hal yang darurat harus dijaga dalam Islam, gitu kan? Di antaranya adalah menjaga jiwa, ya, menjaga akal, gitu kan? Itu semua wajib. Tidak bisa kita biarkan akal kita rusak, tidak bisa kita biarkan jiwa kita, ruh kita melayang. Ya, ini semua tidak dibolehkan, ya. Termasuk dalamnya harta, termasuk dalamnya agama, ini semua tidak boleh. Dan larangan di sini masuk dalam banyak sekali daruriyat atau hal-hal yang darurat dalam agama kita. Begitu juga dalil yang kelima adalah tentang masalah atau disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 32 yang berbunyi, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa kata Allah yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ulama sepakat mengatakan ayat ini mengandung ancaman yang sangat berat bagi siapapun yang menjadi penyebab. Apakah ide, apakah isyarat mata, isyarat tangan, atau langsung membunuh orang lain, maka masuk dalam ancaman ini. Dia bunuh satu orang, dosanya seperti bunuh seluruh manusia. Ya, ini berat sekali. Jadi hati-hati ya, jangan pernah dukung orang yang mau lakukan pembunuhan dan yang sejenisnya gitu. Dalam ayat ini walaupun disebutkan ya bahwasanya kecuali dengan alasan yang benar misalnya ya, atau buat dia bunuh orang lain. Contoh kita berperang lalu orang non muslim atau orang kafir membunuh muslimin, kita berperang membunuh mereka itu beda. Itu dibolehkan dalam syariat. Kemudian juga dikatakan atau membuat kerusakan di muka bumi, ini juga yang mengambil alih adalah ya, pemerintah setempat. Orang buat kerusakan bukan individu kita melawannya, laporkan supaya pemerintah yang turun tangan. Ya, ada pemerintah, ada aparat keamanan yang akan mengambil alih semua ini. Nah, semua itu masuk dalam makna ayat ini. Ya. Jadi ayat ini sangat dalam membahas tentang masalah hal-hal seperti itu. Sekarang kita dengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Misal contoh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang langsung saya masuk ke terjemahannya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi. Apakah dia tusuk langsung, pisau, besi tajam. Dia iris urat nadinya misalnya. Ya. Atau segala bentuk besi. Apa saja benda-benda tajam ya. Maka besi itu akan berada di tangannya untuk menusuk perutnya di neraka jahanam. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Barang siapa membunuh dirinya dengan racun. Sengaja meneguk ya. Maka ia akan meminum racun itu di neraka jahanam. Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka ia pun akan menjatuhkan dirinya di neraka jahanam pada hari kiamat. Ya. Berarti menandakan hukuman akan datang dan akan membuat dia bertambah menyesal. Karena kan orang loncat dari gunung itu sakit pada saat dia jatuh, walaupun setelah itu dia meninggal dunia. Tapi nanti di neraka dia loncat, kepalanya hancur tapi nggak mati. Nah terus begitu, dia minum racun mungkin beberapa menit kemudian dia meninggal, rusak organ tubuhnya. Tapi di neraka dia minum sakit seluruh tubuhnya dan tidak meninggal dunia. Begitu seterusnya. Dia tusuk dirinya di muka bumi ini dengan besi, ulu hatinya mati misalnya.
Pada saat nanti di akhir kiamat dia tusuk-tusuk sakitan tapi nggak mati-mati. Karena Allah SWT sudah mengagalkan dalam Al-Quran, la yadhuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan pernah merasakan mati kecuali mati yang satu saja. Dan kita sudah tahu sama-sama hadis Bukhari Muslim, di mana Allah SWT akan datangkan hari kiamat sosok malaikat yang membawa seekor domba. Lalu dia memanggil dan menyuruh seluruh ahli surga dan seluruh ahli neraka. Dan semua mendengar suaranya, seluruh pandangan mata ahli surga neraka ke orang tersebut atau ke malaikat itu. Lalu malaikat mengatakan, apakah kalian kenal ini? Sambil menunjuk domba tersebut. Maka mereka mengatakan iya, itu adalah maut, kematian. Maka malaikat itu pun menyembelih domba tersebut. Kemudian mengatakan, hai ahli surga, hiduplah abadi selamanya tanpa mati. Maka ahli surga makin senang. Dan ahli neraka, hiduplah selamanya dalam siksaan tanpa kematian. Maka mereka makin sedih. Jadi orang disiksa di neraka itu bukan main-main. Karena tidak berhenti, non-stop. Ya. Juga hadis yang mulia, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim juga dari hadis sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhum. Kata Nabi SAW, dahulu ada seorang laki-laki yang terluka parah. Ia tidak sabar, lalu ia membunuh dirinya. Maka Allah berfirman, hambaku telah mendahuluiku penentuan ajalnya. Maksudnya, maka aku haramkan baginya surga. Ya, ini juga mirip dengan kasus ya, Kazman. Ya, salah satu orang Ansar yang di perang Uhud banyak memurkai musuh. Lalu karena beraninya, kata para sahabat, orang ini di surga. Nabi SAW mengatakan tidak, dia di neraka. Maka ada sahabat yang penasaran diikutin. Kenapa Nabi bilang orang ini perkasa banget, menghadapi musuh, berani sekali. Kok Nabi bilang di neraka? Maka pada saat itu ada sahabat-sahabat yang mengikuti, baru sahabat yang mengikuti. Dan ternyata orang ini kena tebasan di kakinya, sobek, kesakitan. Dia keluar dari kancah peperangan, dia ambil pedang lalu dia tusuk dirinya sendiri. Dia mengatakan saya sesungguhnya berperang untuk membela kaum saya. Maka para sahabat akhirnya tahu dia masuk neraka karena dia membunuh dirinya. Membunuh dirinya, ini tidak boleh. Ini berbahaya sekali dan diharamkan baginya neraka, diharamkan baginya surga. Ya, termasuk hati-hati teman-teman anak muda muslim jangan terpengaruh dengan bom bunuh diri dengan alasan jihad, itu nggak benar. Nggak benar sama sekali ya. Jangan antum kena baru hijrah dibakar semangatnya, harusnya kita bunuh orang kafir, harusnya kita bom sana sini. Ya, ini tidak benar semua, tidak ada. Orang kafir yang datang menjadi turis di negara Islam, orang kafir yang dibawa naungan perdamaian dengan umat Islam tidak boleh diganggu. Tidak boleh, apalagi dibunuh. Itu nggak benar. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad seorang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi Muslim pun tidak mencium bau surga, nggak boleh. Islam tidak membolehkan kita sembarangan membunuh, gitu ya. Masih ingat hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pada saat dia duel dengan seorang kafir di salah satu peperangan yang Nabi kirim Sariyah, pasukan khusus gitu ya. Pada saat tangkis-tangkisan serang-serangan, orang ini mau bunuh Usama, tapi sekali waktu di mana Usama berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu menjatuhkan pedangnya dan mau menebasnya. Apa yang terjadi? Orang ini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usama ragu, ini tebas enggak? Maka pada saat itu Usama pun hanya membunuhnya. Sahabat dekat Usama ada bersama dengan dia. Salah satu muslim yang mengatakan, hai Usama, kenapa kau bunuh? Dia sudah syahadat. Lalu kata Usama, dia cuma takut lihat pedang. Tadi kan dia serang-serangan sama saya. Ringkas cerita, sampai ke Madinah dilapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW marah sama Usama. Sambil mengatakan, hai Usama, apa kau belah dadahnya sehingga kau tahu dia jujur atau tidak. Jadi tidak sembarangan, walaupun musuh di medan perang, itu gak sembarangan kita main bunuh. Dan kita tahu ada adab-adabnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, kalau kalian sembelih-sembelihlah dengan cara yang baik. Gak boleh orang menyerah sembarangan dibunuh gitu kan. Orang jadi tawanan itu lebih baik. Diajak Islam, ditawarkan kebenaran dan seterusnya. Nah ini penting sekali. Masuk dalam masalah ini juga kita tidak boleh mendoakan keburukan buat diri sendiri. Misalnya kita mengatakan, udah saya mati aja deh. Ya. Mungkin hanya karena ada masalah yang dia hadapin bagi dia dianggap sudah sangat besar. Padahal sebenarnya masalah dunia ini semuanya kecil. Kalau kita berpikir dengan dan merenungi dengan keimanan kita dan kita tahu ada alam akhirat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang beriman baik karena melalui ujian yang sedang dia laluin atau dia mensyukuri nikmat, maka orang tidak akan sembarangan untuk mendoakan dirinya keburukan, ya.
Jadi jangan sampai karena kita merasa penyakit ini menurut kita berat, atau ujian yang sedang datang mungkin kita anggap berat, padahal sebenarnya itu masih ringan karena urusan dunia ya. Kadang-kadang nanti kita sudah selesai dari masalah itu, sudah sekian tahun kita berlalu baru kita anggap, oh itu masalah remeh sekali dulu ya. Tapi waktu itu kita anggap berat itu ya. Itu tidak boleh kita sengaja mendoakan agar Allah matikan saja. Ya, Allah datangkan siksaan yang berat yang mungkin akan menimpa kita di akhirat, bercepatkan di dunia, itu tidak boleh. Ini berarti menandakan memang tidak boleh sengaja menjerumuskan diri pada hal-hal yang membinasakan. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian berharap kematian. Berharap Allah berikan panjang umur, berharap masih punya kesempatan ya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berharap kematian karena musibah yang menimpahnya. Jika dia terpaksa harus mengucapkan doa, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik. Dan wafatkanlah aku kalau wafat itu lebih baik. Ini berarti menandakan tetap walaupun kita sudah dalam kondisi tertekan sekali, tetap tidak boleh kita doakan keburukan buat diri kita. Saya pernah sampaikan riwayat di kelas kita, di majelis kita ini, saya ingatkan kembali. Pernah ada satu sahabat terkenal sekali, kena penyakit yang orang Madinah belum pernah lihat sebelumnya. Sampai dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun berbicara sama orang ini. Nanya, setelah datang ke tempat dia, lihat penyakitnya luar biasa. Nabi tanya, apa yang kau ucapkan untuk dirimu sendiri? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berdoa mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman dari dosaku di akhirat yang akan dihukumkan, maka percepatlah. Maka Nabi SAW mengatakan, maha suci Allah, kenapa kau tidak bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami yang terbaik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga ya di akhirat yang terbaik, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Kenapa minta dihukum? Kenapa enggak minta Allah maafkan? Kenapa enggak minta Allah gantikan? Kenapa enggak minta Allah sembuhkan? Kenapa enggak minta Allah perbaiki? Kan bisa. Untuk apa kita menyelesaikan hidup kita pada hal-hal yang tidak dibutuhkan? Mungkin 1-2 hari aja kita hidup itu mungkin banyak sekali manfaatnya. Masih ingat riwayat yang pernah kita sampaikan juga kan? Ada sahabat yang meninggal, bedanya cuma beberapa hari dengan sahabatnya. Kemudian setelah mensolati jenazah yang kedua, yang pertama mati syahid, yang kedua itu mati biasa. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Ditunjuk orang yang mati biasa bukan mati syahid dibandingkan temannya yang kita solati beberapa waktu lalu. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami berharap orang ini bisa mencapai derajat saudaranya karena bersahabat dulu. Jadi seakan-akan mereka anggap mati yang kedua ini justru lebih di bawah derajatnya. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh orang ini lebih tinggi derajatnya daripada yang mati syahid beberapa waktu lalu antara langit dan bumi. Karena dia sempat sholat Jumat, dia sempat, kalau tidak salah selisihnya 1 tahun waktu itu dalam riwayat. Dia sempat puasa Ramadan, dia sempat mengamalkan amal-amal ibadah. Jadi mahal sekali waktu yang ada lebih Allah kasih. Ngapain kita mau habisin diri kita? Kan itu. Kemudian juga hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Ya, wa inna li jasadika alaika haqqa, dan jasadmu juga punya hak. Salah satu maknanya tidak boleh dirusak, tidak boleh disakiti, tidak boleh dipaksa. Ya, kita udah tahu ini sudah 2 hari nggak tidur, istirahat aja. Ya, bahkan dalam sholat malam, masih ingat riwayat di mana Nabi SAW masuk masjid, kemudian menemukan ada tali di antara 2 tiang. Waktu itu sebelum subuh, Nabi SAW tanya, itu di saf akhwat, safwat perempuan. Kata Nabi SAW, siapa yang taruh tali ini? Ada apa tali ini? Mereka mengatakan, anak anda ya Rasulullah, Zainab, anak Nabi SAW. Dia kalau ngantuk, kalau lagi sholat malam, dia bergantung pada tali itu. Supaya dia tetap bisa sholat malam. Nabi SAW mengatakan, putuskan. Tidak ada ibadah seperti ini dalam Islam. Ngantuk tidur dulu, istirahat. Gitu kan? Tapi jangan riwayat seperti ini ditunggangi. Oh Ustadz bilang tidur aja dulu, jadi tidak usah sholat malam. Bukan. Ya. Karena syaitan itu suka bermain-main masuk ke ranah di mana kita sedang berpikir, dia jadi membolak-balikkan fakta dan data itu ya. Tapi yang benar adalah tetap kita sholat malam. Tapi kalau misalnya antum belum tidur sama sekali, lemas, tapi nggak mau kehilangan pahala sholat malam, istirahat aja sejenak. Istirahat sejenak gitu kan. Nabi SAW pernah dalam kondisi letih, maka beliau lewat sholat malamnya. Sehingga beliau menggantinya di waktu duha dengan 12 rakaat. Karena dalam kondisi letih. Ya. Sementara perkataan salaf, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan An-Nisa ayat 29 tadi, ya,
Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian karena Allah sangat atau maha penyayang terhadap diri kalian. Beliau mengatakan Allah melarang hambanya membunuh dirinya sendiri dan melarang orang lain membunuhnya. Atau apapun yang menjadi penyebab terhadap kematian tersebut terjadi. Kemudian Al-Hasan Basri juga berkata, seandainya Allah menghendaki kebinasaan manusia, niscaya dia tidak akan melarang bunuh diri. Kalau Allah mau manusia ini mati saja, Allah tidak sayang, ya Allah suruh aja. Saling bunuh-membunuh, perang-memerang, macam-macam, segala macam. Termasuk kita bahas malam ini dosa besar. Gak boleh ugal-ugalan, sembarangan semaunya sendiri yang bisa membinasakan diri dia atau mencelakakan orang lain. Itu masuk dalam kategori dosa besar. Itu kemudian menandakan Allah sangat penyayang dengan hamba-hambanya. Kalau Allah sayang kita sebagai pencipta, lalu kenapa kita malah merusaknya? Ya. Imam Qurtubi mengatakan, pada saat menanggapi tentang masalah Al-Baqarah 195 tadi, ayat ini adalah dasar segala larangan, larangan segala perbuatan yang membawa pada kehancuran diri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ya, dalam syarah Sahih Muslimnya, bunuh diri adalah dosa besar dan pelakunya berada dalam bahaya hukuman yang sangat keras. Baik itu sengaja atau dia langsung ya, atau dia tidak secara langsung, bertahap menjerumuskan dirinya gitu ya. Makanya termasuk teman-teman hati-hati, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi urusan dunia. Udah santai aja, memang ada masalah betul berat, berudu, sholat, aktivitas. Cari jalan keluarnya. Ingat selalu 6 huruf solusi. Ada masalah langsung solusinya. Udah jadi gak usah berlarut-larut dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Seperti sabda Nabi SAW. Kalau terjadi sesuatu pada kalian, ucapkanlah qadarallah masya'fa'al. Allah takdirkan, Allah buat apa yang Allah inginkan. Dan jangan kalian membuka pintu lau kalau seandainya karena itu membuka pintu syaitan. Sebagai penutup tentunya perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di mana beliau mengatakan tubuh manusia bukan miliknya. Ruh dan tubuh ini bukan milik manusia tersebut, melainkan mutlak milik Allah. Maka ia tidak boleh menggunakannya kecuali pada ketaatan. Dan dia wajib untuk menjauhi semua larangan. Karena arti kata termasuk tadi, ya dia menggunakan untuk kemaksiatan atau dia gunakan malah untuk membunuhnya atau merusaknya. Itu tidak boleh sama sekali. Itu termasuk dalam ini orang-orang yang sengaja merusak dirinya dengan segala macam ya. Jadi kalau kita sudah pernah bahas, kalau belum buat tato, jangan ditato tubuh itu. Gak usah. Orang kalau sudah bertato apa boleh buat dan dia mau taubat, itu fatwa ulama. Kalau dia sampai merusak lagi jasadnya sudah dibiarkan saja. Tapi kalau belum gak usah. Kejantanan itu bukan dari tato. Ya, bukan. Tapi dari memang kepribadian yang kuat. Ya, edukasi atau ilmu yang luas gitu kan. Itu kecerdasannya itu yang benar. Selain memang ada kekuatan fisik. Tapi gak usah dicoret-coret, dirusak-rusak jasadnya yang akhirnya bisa ya merusak apa yang sebenarnya Allah SWT amanahkan ke dalam atau pada kita. Ini cuma pinjaman saja. Allahu a'lam. Baik, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.